Nggak perlu kencang sih, kalau santai ya. Santai aja bang, santai aja bang. Coba. Pada hari ini, Kamis tanggal 28 November tahun 2024, penambangan yang diduga ilegal. Saat ini kami berada di bantaran sungai yang berada di kawasan hutan di wilayah Solok Selatan, dan kami mendapatkan beberapa peralatan yang sore hari ini sengaja akan kami hanguskan, akan kami bakar. Yang jalannya besar, ada 2 jalur kosong. Kali ini kami mengarah ke salah satu titik lokasi di Solok Selatan, tambang ilegal lainnya pemirsa. Ini adalah di lokasi atau di wilayah Pamong Kecil, Solok Selatan. Informasinya ini adalah lokasi di mana Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono ini sempat melakukan penertiban di titik ini, bahkan membakar sejumlah barang bukti berupa alat-alat penambangan yang masih ada di sana. Kita akan lihat seperti apa lokasinya, karena informasinya memang wilayah ini adalah tipe galian jenis C, galian C begitu, tapi masih akan didalami lebih lanjut. Apakah ada kandungan emas di dalamnya, nanti akan kita lihat di sana. Dan kami pun juga saat ini didampingi oleh salah satu sumber kami yang kami tidak bisa sebutkan identitasnya. Ia merupakan warga sekitar yang dulu juga sempat menjadi pelaku pekerjaan tambang emas ilegal di wilayah ini. Kita akan lihat seperti apa kemudian ini wilayahnya. Kita sudah sampai di tepi aliran Sungai Pamong Kecil. Informasi yang kami terima ini adalah pusat dari tambang emas, betul ya Bang? Pusatnya berarti di sini ya. Oke, pusat dari tambang emas yang berada di Solok Selatan. Dan di sini pula lah pemirsa, pihak dari Polda Sumatera Barat kemarin melakukan razia sidak secara langsung. Saya akan menunjukkan titiknya kepada Anda. Oke, sebagai informasi yang tadi saya injak dan titik di mana kami berjalan ini, informasinya adalah tambang emas, dan di bawah kami ini mengandung emas, betul ya Bang ya? Nah, di sini Bang, betul? Yang untuk alat-alatnya di mana? Di sini. Oke. Di sini sebelum adanya Kapolda Sumatera Barat tiba, ini adalah lokasi alat-alat dari tambang emas yang ada di lokasi tempat saya berada ini pemirsa. Yang kemudian ini disita dan dilakukan pembakaran di sekitaran area ini. Kami tidak melihat adanya bekas-bekas, tapi mungkin di sebelah sana ada sedikit. Saya akan coba jalan ke sana. Kita coba untuk mendekat ke area kayu tersebut ya. Saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa bahwa inilah yang kemudian ini dimaksud tambang ilegal yang beberapa waktu yang lalu ini menyita perhatian lantaran adanya kasus polisi tembak polisi. Ini adalah salah satu sisa dari pembakaran yang dilakukan. Inilah titik yang kemudian coba untuk disita ya oleh pihak kepolisian. Dan informasi juga bahwa yang saat ini terlihat seperti danau di sebelah kanan saya ini, tadinya adalah tambang emas yang sudah selesai dikeruk, sudah digali semua. Anda bisa bayangkan ini betapa luasnya ya area ini. Memang tadi di awal saya masuk ini masih ada sisa-sisa dari tumpukan tanah yang kemudian jika digali itu menghasilkan kekayaan alam emas, tetapi yang di area ini sudah tidak terlihat lagi.
Dan di seberang sana pemirsa, jika Anda bisa lihat ya dari kejauhan, itu adalah tanah semacam gundukan begitu, yang tadinya mungkin ditanami oleh pepohonan, tetapi kemudian ini oleh para penambang dilakukan yang namanya tembak bukit dengan menggunakan robin gitu ya. Ini prosesnya seperti apa Bang? Gundukan pasir, terus ditampung pakai karpet. Oke. Dicuci pakai dulang. Oke. Jadi setelah dilakukan target ke arah sana, ditampung dengan menggunakan karpet begitu. Setelah itu dilakukan pencucian dengan menggunakan dulang. Di situ langsung kelihatan emasnya, Bang. Langsung kelihatan emasnya ya. Prosesnya berapa lama kira-kira? Nggak nyampe 1 menit. Oke. Di titik sana itu bisa dikatakan berarti paling banyak ya, Bang ya? Paling banyak itu. Paling banyak sini areanya. Oh. Alat yang ada di sini, Bang, ini biasanya apa nih? Alat berat ekskavator kah? Ekskavator. Ekskavator. Oke, ekskavator. Dari lubang ini kayak ekskavator. Jadi lubang-lubang yang kita lihat ini tadinya digali dengan menggunakan ekskavator untuk menghasilkan emas. Oke. Masukin ke box ini. Dimasukin ke box ini. Dimasukkan ke box ini. Yang kemudian saat ini kita sudah tidak bisa melihat box itu lagi karena memang sudah dilakukan penertiban, kemudian juga pembakaran oleh Kapolda, begitu ya. Oke, jadi kalau saya lihat dari ujung yang ada di belakang saya, baik itu yang sudah menjadi wilayah perairan atau danau ini, pemirsa, sampai ke depan saya sana, ini kira-kira 10 hektar besarnya wilayah dari tambang emas ilegal ini. Tapi informasi yang kami terima, ini terakhir beroperasi ini pada tahun 2021, begitu. Sejak itu tidak lagi beroperasi karena memang berdasarkan informasi dari sumber kami, kandungan dari emasnya ini sudah mulai berkurang. Jadi kalau bisa disebutkan tadi setelah dilakukan tembak bukit di seberang sana, di saring begitu ya, karena ditampung dengan menggunakan karpet, dimasukkan ke dalam box, dan sisa-sisanya tersebut ini dibuang di awal kita masuk wilayah ini tadi, yang sekarang masih kita bisa lihat begitu ya. Dan sekali lagi kami sudah mencoba untuk kemudian ini mencari informasi dengan salah satu mantan penambang yang pernah bekerja di sini. Ia pun mengatakan bahwa ini bukanlah tambang ilegal galian C, tapi merupakan tambang emas yang kemudian ini nilainya jika ditotal 1 bulan mereka yang bekerja di sini ini bisa mencapai dan juga menerima penghasilan puluhan miliar hingga bahkan ratusan miliar. Anggar sampai SAM gitu itu bos yang besar yang tahu. Bos besarnya ini kan